Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa amma ba'd. Puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya adalah nikmat longgar, sehat, serta longgar dan kesehatan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengadakan majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita teruskan kajian kita di Ahkamul Janaiz. Kemarin sudah masuk ke ziaratul kubur, tentang berziarah kubur. Terakhir kemarin masalah wan nisa karrijal fi istihbabi ziaratul kubur. Wanita-wanita itu sebagaimana orang laki-laki, artinya mustahab, disunahkan, dianjurkan untuk berziarah kubur. Pertama, keumuman hadis Rasulullah SAW, fazuruha, maka ziarahlah al-kubur, fa innahu tudzakirukumul akhirah, akan mengingatkan kamu pada kehidupan akhirat. Ini umum, baik laki-laki ataupun wanita. Yang kedua, sebab yang kedua, musyarakatuhunna ar-rijal fil illah alladhi min ajliha syuri'at. Jadi sama-sama laki-laki butuhnya ingat akhirat, butuhnya hati menjadi lunak, butuhnya berlinangan air mata, butuhnya mengingat akan kematian. Itu laki-laki butuh, wanita pun juga butuh. Yang ketiga, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad rakhasa lahunna fi ziyaratil kubur. Nabi telah memberi rukhsah pada wanita-wanita di dalam dua hadis, yaitu hadis Aisyah yang kemarin telah kita bacakan, yaitu bahwasanya Aisyah baru pulang dari menziarahi kuburnya saudaranya, yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, kemudian bertemu dengan para sahabatnya. Ketika Aisyah ditanya, bukankah Rasulullah telah melarang ziarah kubur? Nah, Aisyah mengatakan iya. Tsumma amara bi ziyaratiha. Kemudian setelah itu memerintahkan untuk menziarahinya. Itu jawab Aisyah. Kemudian hadis yang kedua yang panjang kemarin, ketika Rasulullah ke Baqi, kemudian malam hari diikuti oleh Aisyah, dan Rasulullah tidak mengingkari Aisyah. Itu menunjukkan bolehnya wanita itu ikut ke kubur. Yang keempat, di antara sebab yang keempat,
iqrarun Nabi SAW al-mar'ata, penetapan Nabi, ketetapan Nabi seorang wanita, allati ra'aha 'indal qabri, yang Nabi melihat wanita itu di kuburan. Di hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dalam hadisnya Anas radhiyallahu taala anhu, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin, Nabi itu melewati seorang wanita inda qabrin, yang berada di kuburan, wa hiya tabki, menangis. Faqala laha, kemudian Nabi mengatakan, ittaqillah wasbiri, takwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Wa mawdhi' ad-dalalah minhu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yunkir 'alal mar'ah, syahid di sini Nabi tidak mengingkari wanita itu berada di kuburan, tapi yang diingkari oleh Nabi karena menangisnya. Menangis karena punya anak masih kecil meninggal. Bahkan ketika ditegur oleh Nabi, ittaqillah wasbiri, wanita itu mengatakan, alaika anni, pergilah kamu, jauhi aku. Itu, kamu nggak tahu apa yang aku rasakan gitu. Tapi setelah diberitahu bahwasanya yang menegur itu Rasulullah SAW, maka kemudian wanita ini datang kepada Nabi minta maaf, tidak tahu kalau yang menegur itu adalah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, as-sabru inda sidmatil ula, kesabaran itu di awal kali pertamanya. Ya. Baik. Wanita ini karena begitu sedihnya karena anaknya yang kecil meninggal, jadi beda seperti yang kemarin ketika anak ditinggal meninggal, anak yang masih kecil belum memayis itu akan kelihatan sedihnya luar biasa, sehingga ketika seorang nggak sampai punya 3 anak meninggal masih kecil-kecil belum balik, dijamin masuk surga. Umar bertanya, bagaimana kalau 2? Kalau 2, iya 2 juga ada jaminan masuk surga. Inna idhamal jaza bi'idhamil bala, besar kecilnya pahala itu sesuai dengan besar kecilnya rintangan ujian yang diterima. Beda anak ke orang tua ketika meninggal, ketika masih kecil. Kemarin malam itu saya ditelepon, ada mahasiswi yang mau tanya, katanya kakaknya itu baru saja anaknya meninggal, belum ada 2 tahun. Kemudian saking sedihnya, terus malam itu tahajud, setelah tahajud itu mimpi kalau anaknya itu masih hidup. Jadi minta untuk dibongkar kuburannya. Ya, waktu itu SMS pagi hari, tapi nggak ada jawab. Dia boleh kasih telepon gitu, saya nggak jawab. Tapi setelah malam, ternyata pagi itu nunggu jawaban dari saya. Boleh nggak bongkar kuburan? Apakah benar orang yang sudah mati itu masih bisa hidup kembali? Ya, terus karena nggak tak jawab itu sampai malamnya baru tak hubungi. Itu karena kesedihan yang berlebihan. Ya, memang beda orang yang ditinggal mati, anak yang masih kecil dengan yang sudah besar itu beda, akan kelihatan terus ya. Makanya sampai seperti wanita ini tadi, wanita ini menangis di kuburan ya
Kecuali kalau kamu datang ke kuburan memang nangis beneran, kamu dengarkan dan minta untuk dibongkar, ya bisa jadi. Mungkin matinya dari mati suri gitu. Oh, udah keluarganya udah ngumpul mau nih tinggal. Ya. Itu hendaklah dikasih apa? Saya bilang kasih tasliyah. Ya, supaya bersabar. Ya, wallah. Jadi yang keempat ini takrirnya Nabi ketika ada orang menangis di atas kuburan, seorang wanita nangis si anaknya yang meninggal, Nabi tidak mengingkari dia di atas kuburan, tapi yang diingkari oleh Nabi, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, yaitu menangis itu menunjukkan tidak adanya kesabaran dengan apa yang dialaminya. Baik. Masalah berikutnya, lakin la yajuz lahunna al-ikthar. Wanita boleh tapi nggak boleh memperbanyak pol-polan yang berziarah kubur. Al-ikthar, memperbanyak. Min ziyaratil kubur wa taraddud 'alaiha. Dan berulang-ulang berziarah lagi, ziarah lagi ya itu. Li'anna dzalika qad yufdhi bihinna ila mukhalafati syariah. Karena yang demikian itu akan membawa berseberangan dengan syariah. Min misli siyah, seperti teriak-teriak di kuburan. Wa tabarruj, kadang bertabarruj, meredahkan auratnya di kuburan. Wa ittikhabul kubur majalisul nuzha, kemudian menjadikan kuburan itu tempat-tempat untuk berpiknik, berrekreasi, bernuzha, itu juga nggak boleh. Wa tadyi'ul waqt fil kalamil farigh, dan bisa juga akan menyia-nyiakan waktu dengan perkataan-perkataan yang obrolan-obrolan yang tidak selayaknya. Kama huwa musyahidul yawm fi ba'dil biladil islamiyah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh, seperti hari ini yang kebanyakan di negeri-negeri Islam demikian. Wa hadha huwal murad insyaallah bil hadisil masyhur, la'anna Rasulullah SAW zawara al-kubur. La'anna Rasulullah melaknat zawarat. Zawarat itu fa'al, itu artinya apa? Orang yang berlebih-lebihan di dalam berziarah, memperbanyak dalam ziarah, mubalaghah fi ziarah. Jadi pol-polan ketika berziarah. Lah ini tidak boleh. Amma hadis Abi Hurairah fahuwa min tariq Umar ibn Abi Salamah an abihi anhu, akhrajahu Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Wa qad ra'a ba'du ahli al-ilm anna hadha kana qabla an yurakhis an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil kubur. Ada yang mentakwilkan hadis ini atau mengartikan la'anallah zawaratil kubur itu sebelum dibolehkan atau diberi rukhsah untuk berziarah kubur. Ada yang mengartikan demikian. Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi rijali wan nisa, maka setelah dibeli rukhsah masuklah seperti yang dibahas kemarin, yaitu wanita dan laki-laki boleh. Wa yajuzu ziyaratu qabrin man mata ala ghairil Islam li ibrah faqat. Boleh juga menziarahi kubur orang yang mati sebelum atau ghairal Islam, orang yang mati dalam keadaan kafir. Boleh ziarah kuburnya orang kafir lil ibrah faqat, tapi hanya untuk ibrah. Tidak boleh mendoakan karena kuburan orang kafir, ibrah saja.
Wa fihi haditsan. Ini ada dua hadis. Pertama dari Abi Hurairah. Zaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi. Nabi menziarahi kuburan ibunya. Fabaka. Kemudian Nabi menangis. Wa abka man haulahu. Membuat nangis juga orang-orang yang di sekitarnya. Sekitar Nabi itu ikut nangis. Faqala, maka Nabi mengatakan, ista'dzantu rabbi fi an astaghfira laha. Rasulullah mengatakan, aku minta izin kepada Rabbku untuk minta ampunan kepadanya, kepada ibuku. Falam yu'dzan li, enggak diberi izin oleh Allah. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha, dan aku berizin untuk menziarahi kuburnya. Fa'adzina li, maka aku diizini. Fazuru al-qubur, maka ziarahlah kubur. Fa innaha tudzakirukumul maut, maka dengan berziarah kubur akan mengingat kematian. Baik, Masya Allah, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, Al-Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tahawi, Ibnu Hibban, menunjukkan apa? Bahwasanya ibunya Rasulullah itu mati, wafat dalam keadaan jahiliyah, belum masuk Islam. Ya, sehingga Nabi ketika mau minta izin, minta ampun, memintakan ampun nggak boleh. Nabi sampai menangis. Tapi ini nanti kalau di kalangan mereka-mereka, nah, kita akan, masa ibunya mati kok, ibunya Nabi kok kafir, kan gitu, marah-marah nanti. Oh, ini bukan perkara yang aib, waktu itu masih belum datangnya Rasul kan, masa fakrah itu bisa memang dalam keadaan agama yang sebelumnya, tapi bisa juga dalam keadaan kekufuran. Kalau memang agama tauhid sebelumnya muwahhid, ya, mestinya ketika Nabi minta izin untuk mintakan ampunan, ya, diizini oleh Allah, ternyata tidak diizini. Ya. Nah, ini dari sini bolehnya menziarahi orang yang mati dalam keadaan kekafiran, tapi hanya untuk ibrah, ingat mati. Tapi tidak boleh mintakan ampunan, tidak boleh mendoakan gitu. Kadang orang yang fanatik terhadap ini ya ajib. Nanti kemudian yang dikecam, padahal hadisnya sahih. Seperti bapaknya Ali bin Abi Thalib. Siapa? Bapaknya Ali berarti Abu Thalib. Orang Syiah nggak mau Abu Thalib dikafirkan. Padahal Nabi sudah mengatakan, ya ammi kul kalimatan la ilaha illallah. Katakan nih kalimat la ilaha illallah, menjalankan sialnya itu. Uhaju biha indallah. Aku akan berhujjah nanti di hadapan Allah. Tapi ketika melihat Abu Lahab, Abu Jahal di sampingnya, akhirnya kamu mau tinggalkan agama nenek moyangmu, mengikuti agamanya Muhammad, gengsi kan, nggak mau mengatakan la ilaha illallah, akhirnya pun mati tidak mau mengatakan. Dan turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah meskipun orang yang kamu cintai, tapi Allah lah akan memberi hidayah orang yang dikehendakinya. Nah, ini orang-orang Syiah kalau dikatakan bapaknya Ali itu mati dalam keadaan kekafiran, marah-marah. Ya, sebagaimana tadi Bapak mengatakan di kalangan mereka orang-orang yang ini, ibunya Rasulullah itu meninggal dalam keadaan kekafiran. Marah mereka, masa Nabi anaknya orang kafir. Nah, itu. Nanti akan mengatakan gitu. Coba riwayat ini gimana? Dalam Sahih Muslim hadis ini, Abu Dawud dan sebagainya. Zaran Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi.
Nabi menziarahi kuburan ibunya, fabakan, menangis, wa abka man haulahu, membuat nangis juga orang-orang yang sekitar Nabi. Faqal, Nabi kemudian mengatakan, istadzantu rabbi fi an astaghfira laha, aku minta izin kepada Allah untuk memintakan ampunan kepadanya. Falam yu'dzan li, tidak diberi izin saya. Kenapa kok nggak diberi izin? Kalau dia seorang muslim pasti akan diizini, karena apa? Tidak muslim ya tidak diizini. Falam yu'dzan li wastadzantuhu fi an azura qabraha, dan aku minta izin untuk menziarahi kuburnya. Fa'adzina li, akhirnya mengizini aku. Fazuru al-kubura, ziarahlah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul maut, dengan berziarah kubur itu akan mengingat kematian. Hadis yang kedua, an Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, saya bersama dengan Nabi dalam safar. Wa fi riwayat fi ghazwatil Fatah, dalam riwayat lain dalam perang terbukanya kota Mekkah, Fathul Mekkah. Fa nazala bina wa nahnu ma'ahu, turun Nabi dan saya, kita bersamanya, qarib min alf raqib, waktu itu kita kurang lebihnya 1000 pengendara kuda. Fa shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Tsumma aqbala alaina biwajhihi, kemudian Nabi menghadap ke kita dengan menghadapkan wajahnya. Wa ainahu tadriban, dan kedua mata Nabi itu berlinangan, menangis. Faqala ilaihi Umar bin Khattab, maka berdirilah Umar bin Khattab. Fafadahu bil abi wal ummi, sebagai tebusan bapak dan ibunya Umar, bi abi anta wa ummi. Yaqulu ya Rasulullah malak, bertanya wahai Rasulullah kenapa? Qala inni sa'altu rabbi azza wa jal, kemudian Nabi mengatakan, saya meminta Rabbku, saya meminta kepada Allah azza wa jalla fil istighfar li ummi, yaitu minta kepada Allah untuk mintakan ampunan kepada ibuku. Falam ya'dzan li, tapi tidak mengizini saya, maka saya nangis. Fadama'at ainai rahmatan laha minan nar, fadama'at ainaya, maka berlinanglah air mataku, rahmatan, karena rahmat, laha kepadanya, minan nar, dari neraka. Wasta'dzantu rabbi, kemudian aku minta izin kepada Rabbku fi ziyaratiha, di dalam menziarahi kuburnya. Fa'adzina li, dan saya diizinkan. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, dan saya dulu melarang untuk kalian berziarah kubur. Fazuruha, tapi sekarang ziarahlah kalian. Wal tazidkum ziyaratuha khaira, dan hendaklah menambah dengan berziarah kubur itu khairan, akan kebaikan. Artinya jangan menambah perkataan yang buat kemurkaan Allah, tapi hendaklah membuat kebaikan. Semangat dalam ibadah, inabah kepada hari akhirat, bahwasanya akan mati, tidak tomak terhadap dunia. Ketika melihat orang yang kaya yang diziarahi, ternyata ketika mati juga enggak dibawa hartanya, itu kan dengan berziarah kubur akan menambah kebaikan. Dua hadis ini menunjukkan bahwasanya bolehnya berziarah, menziarahi kuburan-kuburan orang kafir, tapi tidak boleh mintakan ampunan, tidak boleh mendoakan. Karena ketika orang kafir itu, maka lil mu'min ayastaghfira lil musyrikin walau kana uli qurba, dan sebagainya ayat
jelas dinyatakan haramnya, tidak bolehnya mintakan ampunan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan kekufuran. Qala An-Nawawi rahimahullah fi syarhi hadis Abi Hurairah al-awwal. Imam Nawawi mengatakan dalam hadis yang pertama ini, fihi jawaz ziyaratul musyrikin fil hayat. Dari sini bolehnya menziarahi orang-orang musyrik ketika masih hidup. Masih hidup boleh kita beranjang sana atau tengok atau menziarahi orang-orang kafir, musyrik. Mungkin dengan bicaraan kita, berbincangnya kita dengan dia akan sebab hidayah masuk Islam, nah itu boleh. Wa kuburihim ba'dal wafat. Demikian juga boleh menziarahi kuburannya setelah meninggalnya. Li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'dal wafat fa fil hayati aula. Kalau menziarahi setelah meninggal itu boleh, maka ketika dia masih hidup lebih boleh lagi. Wa fihi nahyu 'anil istighfar lil kufar. Demikian juga dengan hadis itu larangan memintakan ampunan kepada orang-orang kafir. Qala Iyad, berkata Iyad, maksudnya Qadhi Iyad, gurunya Imam Nawawi, sababu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam qabraha annahu qusida quwwah al-mau'izah wa dzikra bi musyahadati qabriha. Sebab ziarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabraha annahu, bahwasanya qasdu quwwatil mau'izah, dengan tujuan yaitu mendapat mau'izah, pelajaran yang begitu kuat dengan menyaksikan yaitu kuburan akan ibunya. Wa yu'ayyiduhu qawluhu fazuru al-qubur fa innaha tudzakirukumul maut. Maka berziarahlah kubur karena dengannya akan mengingat kematian. Wal maksud min ziyaratil kubur syai'an. Maksud dari ziarah kubur dua perkara. Pertama, intifa az-zair bi dzikril maut wal mauta. Pertama, orang yang berziarah itu akan mengingat kematian dan mengingat orang yang telah meninggal. Mengingat kematian, saya akan mati seperti dia, wal mauta, dan mengingat orang yang telah meninggal. Dulu dia itu jagoan, tapi ya meninggal juga akhirnya. Misalnya, dulu dia orang kaya, tapi dengan kekayaannya sekarang ditinggal juga, nggak dibawa kematian. Dulu dia itu malas orang berbuat baik, padahal mungkin kasihan sekarang sudah terputus, nggak bisa beramal lagi. Nah, misalnya demikian, mengingat orang-orang yang telah meninggal. Wa anna ma'alahum imma ilal jannah wa imma ilal nar. Dan mengingat bahwasanya tempat kembalinya orang yang telah meninggal hanya ada dua, kemungkinan ke surga dan kemungkinan ke neraka. Wa huwal ghardul awwal minaz ziarah. Dan itu tujuan daripada berziarah, memberi manfaat pada dirinya sendiri. Kama yadullu alaihi ma sabaqa minal ahadis. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan berziarah memberi manfaat kepada yang telah meninggal atau yang diziarahi. Naf'ul mayyit wal ihsan ilaihi. Bagaimana mayit itu mendapat manfaat dari kita, ziarah kita, wal ihsan ilaihi, dan berbuat baik kepadanya bisalam, yaitu dengan ucapan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat antum sabiqun wa nahnu laikun. Ucapan salam. Wa du'a'u wal istighfaru. Demikian juga doa dan istighfar.
Wa hadza khas bil muslim, dan ini khusus bagi orang-orang yang muslim. Kalau muslim nggak sholat, gimana? Boleh nggak kita doakan? Ya. Syahadat, tapi di waktu hidup nggak sholat. Lah mestinya di sini terjadi khilaf. Kalau Syekh Albani penulis kitab ini membolehkan. Karena apa? Karena orang yang meninggalkan sholat itu tidak kafir menurut beliau gitu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa apa saja selain syirik. Padahal orang yang tidak sholat itu ya tidak syirik. Itu menurut Syekh Albani rahimahullah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal nggak boleh, karena kufur orang yang tidak sholat itu. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, janjiku, perjanjianku dan sama kalian-kalian itu adalah pembatasnya sholat. Faman tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya dia telah kafir. Nah, dengan alasan ini maka orang yang meninggalkan sholat dianggap kafir. Kalau kafir ya berarti nggak boleh kita doakan. Wallah. Wa fihi ahadis. Ya, poin di atas, dua hal di atas itu ada beberapa hadis. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhruj ila al-baqi'. Nabi pernah keluar ke Baqi'. Fayad'u lahum, kemudian Nabi mendoakan mereka. Fasa'alathu Aisyah an dzalik. Kemudian Aisyah pun bertanya yang demikian, faqal inni umirtu an ad'u lahum. Nabi menjawab, saya diperintah untuk mendoakan mereka-mereka penghuni kubur Baqi'. Jadi tujuannya adalah mendoakan. Tapi kalau mendoakan ya tidak harus ke kuburan sebenarnya. Boleh juga di rumah dalam sholatnya misalnya. Tapi ketika sudah berada di atas kuburan ya nggak apa-apa, sekalian mendoakan itu boleh. Karena Nabi juga mendoakan mereka-mereka di atas kuburan. Datang ke Baqi', kemudian aku diperintah Allah untuk mendoakan mereka-mereka. Dari Aisyah juga, karena Rasulullah SAW kullama kana lailatiha min Rasulillah SAW yakhruj min akhiril lail fayaqul. Suatu ketika Nabi di akhir malam keluar, kalau keluar rumah berarti kan sudah kuburan Baqi'. Itu sampingnya udah kuburan Baqi'. Ya. Maka Nabi mengatakan, Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin. Keselamatan bagi kalian wahai perkampungan kaum orang-orang yang beriman. Wa inna iyyakum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya apa-apa yang dijanjikan kepada kalian ghadan mu'ajjilun, akan segera didapatkan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah terhadap kalian akan bergabung. Allahumma ighfir li ahlil baqi' gharqab. Allahumma ighfir li ahlil baqi'. Ya Allah, ampunilah penghuni kuburan Baqi' al-gharqab. Ya. Nah, ini Nabi mendoakan. Yang ketiga, anha aidan fi hadis at-tawil musyar ilaihi qariban qalat. Dari Aisyah juga dalam hadis yang panjang, Aisyah bertanya, "Kaifa aqulu lahum ya Rasulullah?" Apa yang harus saya katakan kepada mereka wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, "Quli assalamu ala ahli diyar
minal mu'minina wal muslimin wa yarhamuhumullah al mustaqdimin minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lahikun. Ini doa yang diajarkan kepada Aisyah pada ketika mau masuk ke kubur. Assalamu ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Keselamatan bagi penghuni perkampungan dari kalangan orang mukmin dan muslim. Wa yarhamullah al mustaqdimin. Mudah-mudahan Allah memberi rahmat orang-orang yang mendahului, yang dahulu dari kita, wa minal mustakhirin, dan orang yang belakangan di antara kita. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami insyaallah terhadap kalian kami pun akan menyusulnya. Hadis yang keempat dari Buraidah, karena Rasulullah SAW yu'allimuhum, adalah Rasulullah SAW mengajari mereka, idza kharaju ilal maqabir, ketika keluar mau ke kuburan, fakana qailuhum yaqul, maka hendaklah mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ini ada tambahan antum lana farat, kalian itu telah mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian. As'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kita minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian, yaitu keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam. Hadis yang terakhir, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata maqbarah, Nabi mendatangi kuburan. Faqala, Nabi mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian perkampungan orang-orang mukmin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan bergabung. Wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, saya berharap saya mengetahui saudara-saudara kami. Qalu awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami di sini juga saudara-saudara kalian wahai Rasulullah? Qala, Nabi mengatakan, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina ya'tuna ba'd, sedangkan saudara-saudaraku yang datang belakangnya, wa anna faratuhum alal khawd, dan saya tolak untuk masuk ke dalam telagaku. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd min ummatik. Nah, bertanya lagi sahabat, bagaimana kamu mengenali orang-orang yang kamu belum pernah ketemu, bahkan mereka datang belakangan, yang akan datang belakangan. Wahai Rasulullah, faqala, maka Nabi mengatakan, ara'aitum law anna rajulan lahu khayl hurra muajjalin baina dhahri khayl duhmin ala ya'rif khaylah. Bagaimana seandainya di antara kalian ada, di antara unta-unta itu ada yang hurran muhajjalin, di bagian depan itu warnanya putih, kaki-kakinya juga putih, di antara unta-unta yang hitam semua. Kamu bisa mengenali enggak unta itu yang milik kamu yang punya tanda-tanda gitu? Oh iya,
Demikian juga saya, umatku nanti yang berwudu itu kan akan datang di hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu. Nah itu umatku di antara umat-umat yang lain. Qalu bala ya Rasulullah. Iya, qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu. Jadi mereka akan datang di hari kiamat dengan bersinar bekas-bekas wudhunya. Yaquluha thalathan, Nabi mengatakan demikian 3 kali. Wa ana faratuhum alal haud, tapi saya tolak, nggak boleh masuk ke telagaku. Ala layudadanna rijalan minkum an haudi kama yudadu al-ba'ir dhal an unadihim ala halumma fayuqal innahum qad baddalu ba'dak walam yazal yarji'una an aqabihim fa aqulu ala suhta. Jadi Nabi itu senantiasa memanggil-manggil ke telaga, tapi apa? Kemudian menjauh mereka. Sebagaimana Nabi itu memanggil-manggil untanya yang sesat, ana unadihim halumma, tapi mereka semakin jauh. Kenapa? Qad baddalu ba'dak. Dikatakan mereka itu wahai Muhammad telah mengganti agamamu. Jadi mengadakan agama yang baru, kebid'ahan. Lah itu yang akan jauh dari telaganya Nabi. Walam yazalu yarji'u ala aqabihim, kembali kepada kekufuran. Fa aqulu ala suhta. Ya sudah kalau demikian jauh lah gitu. Maksudnya apa? Ada di kalangan umat ini yang Nabi belum juga bertemu, sebenarnya Nabi itu apa? Memanggil-manggil ke telaganya. Tapi setelah dipanggil mereka akan menjauh dari telaganya Nabi. Siapa mereka itu? Mereka itu adalah orang yang mengganti agamamu wahai Muhammad. Membuat ajaran-ajaran yang baru. Artinya membuat kebid'ahan dalam agama. Sehingga ketika Nabi diberitahu demikian, ala suhta. Ala suhqa. Ya itu apa? Suhqa. Artinya ya sudah kalau gitu jauhlah. Wallahu ta'ala alam. Baik, itu berziarah kubur ada 2 manfaat bagi yang berziarah dan manfaat bagi yang diziarahi, yang meninggal. Yang bagi yang berziarah akan ingat mati, akan ingat kematian, akan ingat orang yang telah meninggal, akan mendapatkan pelajaran, akan ingat akhirat. Turaqiqul qulub, hati menjadi lunak, tudammi'ul uyun, mata bisa berlinangan. Nah itu manfaatnya. Bagi yang diziarahi, yaitu akan mendapatkan doa dari orang yang menziarahinya. Wallahu ta'ala a'lam.